Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesehatan badan, juga diberikan kesehatan akal. Dan semoga kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini ada sebuah kumpulan video, di mana kumpulan video ini dari orang yang akan saya putarkan, menyampaikan sebuah kritikan atau komentar yang sangat luar biasa kepada Habib Rizik Syihab, seperti itu. Dan saya kira sangat menarik sekali untuk kita simak ya. Sangat penting ya untuk kita lihat dan untuk kita pahami ya. Karena dari apa yang sudah disampaikan, dari apa yang sudah saya dengar di salah satu channel, ada sebuah pernyataan yang saya kira sayang sekali kalau kita tidak menyimak, tidak tahu tentang video ini ya. Sebelum kita berlanjut ke video, sebelum kita putar videonya, kita intro terlebih dahulu. Kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah, ini nggak boleh kita biarkan. Kita harus lawan. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan ya, untuk teman-teman, sahabat semua di seluruh Indonesia, jangan percaya mulut Rizik Syihab, ya. Itu mulut pelacur agama, cocot bosok, cangkem rusak, cangkem ember, yang sukanya memprovokator, ya, mengadu domba, tukang fitnah, pura-pura ikut-ikutan permasalahan Rempang. Ini sebenarnya orang ini tidak tahu apa-apa. Saya yakinlah ini mulut bosok ini, cangkem ember. Narasi seperti itu tentulah narasi yang saya kira masih belum ke arah kritikan yang sehat seperti itu. Itu kalau yang saya cerna dari apa yang sudah saya simak teman-teman. Ini nanti akan banyak ya, dan nanti juga akan saya reaction ya, atau reaksi dari apa yang saya putar, dari apa yang saya setel nanti. Dan ini pendapat saya ataupun pandangan saya ketika menyimak atau ketika melihat dari orang-orang yang menyampaikan sebuah kritikan seperti itu ya. Kritikan atau apalah, tapi yang terpenting ya kita berpikir waras seperti itu. Kita lanjut ya. Astagfirullah, mulut bosok cangkem ember. Kacau banget nih suaranya orang ini nih. Lanjutin nggak? Parah banget, cangkem bosok mulut ember katanya. Sejarah Rempang itu dulunya seperti apa? Dan itu kejadiannya sebenarnya tahun 2000. Dan kalau kita mengungkap sejarah, kalian itu nggak usah menyerang Pak Jokowi. Kasus Rempang itu sebenarnya Pulau Batam itu pulau yang terbengkelai ditinggalkan di zaman era Soeharto. Itu dulu permintaan dari Bapak Habibie itu suruh agar Pulau Batam itu benar-benar dijadikan sentra industri ya. Tapi ini dipenggalai karena Soeharto itu Jawa sentris, lebih mengutamakan pembangunan yang ada di Jawa. Ini permasalahan kalau kita membongkar masalah Rempang. Ini seorang Rizik Syihab, cocot-cocot ember, itu enggak masuk tuh, enggak bakalan nyambung, enggak bakalan tahu. Kacau. Mengurus dirinya sendiri saja ketika Chat Mesum itu sampai minggat ke Arab Saudi sana. Ini pura-pura itu, apalagi itu menantunya si Hanif Alatas itu, wah pura-pura menaruh simpati pada warga masyarakat Rempang. Ini wah pencitraan bro, jangan mau dibodohi. Berkali-kali saya berteriak dengan lantang. Selama pelacur agama, komplotan dari imigran Yaman, komplotan Rizik Syihab, Bahar Smith, ya,
terus siapa? Haikal Hasan, Taufik Assegaf, dan ini beranak pinak itu ada Habib-Habib gadungan itu, bocil-bocil itu berteriak terus. Ini pelacur agama sampah negara, bro. Cocok-cocok bosok, tapi cocok Rizik Syihab, tapi cangkem rusak. Ini era ada keterkaitannya dengan Pilpres menuju 2024. Kita tunggu saja. Itu orang dari capres-capres itu, dari Habib-Habib gadungan itu mendukung siapa? Ini sengaja untuk memperkeruh suasana, arahnya yang diserang Pak Jokowi, arahnya yang diserang dari Megawati, dari PDI. Mohon maaf. Demi Tuhan, saya bukan orang partai PDI. Saya juga kalau PDI itu salah juga akan saya serang. Misalkan suatu contoh. Seandainya Ibu Megawati itu ambisi seperti Prabowo, ingin mencalonkan diri, pasti akan saya hajar habis-habisan. Kenyataannya Ibu Megawati kan tidak. Bukan seperti Prabowo yang haus kekuasaan. Eranya sudah beda. Kalau Pak Prabowo itu gandengannya itu sama Ibu. Ini sudah kemana-mana teman-teman ya. Tapi kita simak lah ya. Kita simak dulu. Dan setelah itu kita akan lihat ya video-video kritikan yang lain. Ini sepertinya sudah larinya kemana-mana teman-teman ya. Larinya kemana-mana ya, tapi ada kaitannya seperti itu. Kita lanjut ya. Megawati itu bersaing. Kalau saat sekarang sudah saya katakan berkali-kali, saatnya yang muda yang berkarya, ya. Sing cengkat-cengkat, sing gesit. Orang seperti itu. Saya tidak akan memilih presiden yang sudah tua, sudah kadaluarsa, tegak lurus. Calon presiden terbaik kalau Pak Jokowi itu tidak bisa menjabat 3 periode, jelas Ganjar Pranowo. Kami bukan orang-orang semacam buzzer-buzzer murahan atau itu ya. Wes Prabowo, kemudian Ganjar. Itu apa maksudnya itu, penjelasan seperti itu teman-teman. Kita lanjut dulu. Kita ambil manfaatnya saja. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, kita buang saja seperti itu. Kita lanjut tonton ya. mental-mental codot itu seperti Emmanuel Ebenezer, ya, Abu Janda, ya, si Budiman Sujatmiko, Ade Armando, apalagi sekelas Gus Miftah itu bukan, itu Gus Amplop, bro. Saya tetap akan berteriak. Itu ya, sepakat tidak? Kalau saya pribadi ya kurang sepakat dari narasi barusan itu. Kita lanjut. Siapapun yang berseberangan, karena apa? Di medsos ini ternyata lebih parah orang yang mencaci maki Pak Ganjar, mengatakan orang yang mendukung Pak Ganjar adalah keluarga rezim dan PKI. Ini, jadi saya harus mengatakan lebih tegas lagi. Jadi kok sebangsa kelas Rizik Syihab, para pelacur gerombolan pelacur agama, Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Hanif Alatas, Haikal Hasan, Bahar Smith, berkali-kali saya nyatakan dia itu sampah pelacur agama, cocok bosok, ya, itu imigran zaman. Makanya ada orang yang menggadang-gadang Anies hebat, Anies oke, kalian itu nggak mau. Jangan jadi penjilat. Anies itu siapa? Kakeknya orang Arab Yaman, bapaknya ibunya orang Arab Yaman, Anies Yaman, istrinya Yaman, menantunya Arab Yaman. Jelas, nggak mau saya jadi penjilat asing. Jelas nggak sudi. Lebih baik negara tenggelam daripada negara saya dijajah oleh kelompok-kelompok asing imigran Yaman. Ingat kata Bung Hatta. Lebih baik Indonesia itu tenggelam di dasar laut daripada dijajah para kelompok-kelompok pelacur agama. Di Indonesia hidupnya numpang, tidak punya karya apa-apa. Modalnya mulut sorban, ya. Jualan ayat mayat mengaku cucu Nabi, gatel. Bisa membuktikan rak. Cocok bosok, cocok ember, itu komplotan Rizik Syihab. Oke, salamu tak waras, bro. Tetap semangat. Kami akan berjuang. Pengembala kambing yang ada di lereng Gunung Lawu tidak patah semangat. Apapun resikonya kami siap menghadapi. Declare. Kacau. Mulutnya nggak bisa direm ini orang ini. Mulutnya nggak bisa direm. Tapi ya ada benernya juga sih. Aduh. Tapi mulutnya itu loh, mulutnya panas seperti panah ganas, seperti api membara. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Mulutnya kacau. Terkait. Kalau menurut saya pribadi, tunggu teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, ungkapan barusan itu banyak sebuah narasi atau kalimat-kalimat yang sekira kurang sehat ya, atau walaupun ada hanya beberapa hal seperti itu yang mungkin teman-teman juga sepakat dari apa yang sudah disampaikan itu. Artinya kalau ada niat untuk mengkritiki seperti itu, ya mungkin niatnya yang bagus, akan tapi kalau mengkritik dengan dengan mengajukan atau menampilkan sebuah serangan-serangan seperti itu, serangan-serangan yang menurut pandangan saya ya, saya kira ya kurang plus, maksudnya kurang sehat seperti itu ya. Ya, pokoknya intinya bahasa atau serangan itu kita arahkan saja gitu ya.
kepada sebuah pengetahuan, keilmuan seperti itu. Jangan sampai kita kebablasan sehingga mengatakan hal-hal yang saya kira kurang pantas seperti itu. Itu ya, itu komentar saya, pendapat saya. Kita lanjut. Masalah rempang. Nah ini masalah rempang katanya. Bapak Mahfud MD sudah jelas mengatakan kronologinya. Semoga rakyat Indonesia tidak terprovokasi dan Pak Presiden menyelesaikan problem ini dengan kebijaksanaan, dengan keadilan yang seadil-adilnya. Mantap. Dan tetap berpihak ke masyarakat Indonesia. Walau Sepakat. tetap dengan memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mempersilahkan pengembang-pengembang luar negeri masuk ke Indonesia. Sepakat. Tanpa kita kolaborasi dengan luar negeri, kita tidak akan bisa maju. Karena memang terlalu luas wilayah Indonesia. Jadi tolong ya, pihak-pihak yang menumpangi gejolak-gejolak yang ada di Indonesia, yang ingin mencari makan lewat gejolak ini, tolong. Kita rakyat Indonesia masih bisa bersabar. Kalau kita sudah berkumpul dengan amarah, wah sampean bakal hancur lebur nanti ya. Indonesia ini rajanya dunia nanti, akan merajai dunia. Tolong, kalian numpang hidup di Indonesia, jaga kestabilan, jaga perdamaian, jaga NKRI kita. Uang bodoh. Bersyukurlah kita menjadi pribumi berderajat tinggi. Pribumi itu multi talented. Misalkan pribumi yang meminta-minta di jalanan, Kakek Wahyu itu pakai talenta, dengan penampilan yang lucu, dengan lagu-lagu yang kadang-kadang lucu dan kadang-kadang romantis gitu. Sehingga orang kemudian memberi sedekah. Beda dengan orang-orang yang ngaku cucu Kanjeng Nabi. Padahal mereka bukan cucu Kanjeng Nabi, pantasnya cucu Tuan Takur. Lawong genetikanya 48% itu adalah Asia Selatan India. Sedangkan genetikanya Arab cuma 3,5%. Ya nggak mungkin curiah Kanjeng Nabi. Nggak mungkin. Terus ibaratnya begini nih, ibaratnya Pak SBY presiden kita itu mempunyai anak dua. Itu Edi Baskoro dan AHY. Itu tertulis di manuskrip, di jejak digital, di anak-anak SD pun menulis bahwa putra daripada mantan presiden Pak SBY itu hanya dua, yaitu Pak AHY dan Pak Edi Baskoro. Tetapi 500 tahun kemudian, ini ada raja bohong itu, ada apa namanya orang licik menulis bahwa SBY itu mempunyai 3 anak, yaitu Pak AHY, Pak Edi Baskoro dan Ubaidillah. Nah ini kan kacau gitu. Ini kalau tahu Pak SBY tahu itu kan pasti marah, nggak punya anak Abu Ubaidillah gitu misalkan. Tapi kan 500 tahun yang akan datang beliau sudah meninggal. Sama itu dengan Bani Alawi itu. Dulu itu pada abad ke-5 itu Imam Ahmad mempunyai anak 3, yaitu Ali, kemudian Husain, kemudian salah satunya adalah Muhammad. Nah, itu udah ditulis di situ, semua orang tahu, manuskrip tahu abad 5. Lah, 500 kemudian ada orang bohong nih, orang yang licik nih, mengatakan bahwa Imam Ahmad punya anak 4. Salah satunya Ubaidillah, datuknya Bani Alawi itu. Pertanyaannya kenapa baru ditulis 500 tahun kemudian? Nah kalau ditulis pada saat Imam Ahmad hidup, ya nggak berani. Misalkan atau 100 tahun kemudian, ya tetap nggak berani karena masih ada turun-turunannya yang akan mengoreksi itu. Nah ini 500 tahun baru ditulis karena akan susah mencari orang-orang yang akan memprotesnya gitu. Karena udah 500 tahun, udah 5 abad gitu loh. Bicik gitu kan. Ya makanya ketika disuruh tes DNA nggak mau. Ya nggak mau kan. Karena sudah ada yang tes, ternyata mereka adalah genetikanya genetika India, bukan genetika Arab. Arabnya cuma 3,5%, Indianya mayoritas 48%. Jadi mereka itu juriah Tuan Takur. Itu licik. Nah kita derajatnya lebih tinggi. Kalau mereka merendahkan derajat kita, nggak mau ngawinkan anak perempuannya, kita juga harus merasa diri kita lebih tinggi. Barangkali kita malah juriah Kanjeng Nabi dari silsilah Wali Songo. Allahu a'lam. Ya, itu. Nah mereka tuh siapa gitu? Derajat tinggi kayak apa? Mereka nggak bisa kok seperti apa namanya talentanya seperti pribumi, seperti Tionghoa, nggak bisa. Berdagang kalah, apa-apa kalah. Mereka cuma bisa berjualan nasab, ya. Kemudian mengancam-ngancam kalau nggak cinta kepada mereka masuk neraka. Nah akhirnya para muhibin ngasih sedekah dong, kan gitu. Nggak gentle itu bukan derajat mulia, derajat paling rendah kalau orang nggak gentle. Begitu saudari. Nah, ini si saudari lagi provokasi nih mah ke masa kasus si Rempang itu. Ini kita kumpulkan, kalau nggak salah dia mau mengumpulkan jutaan umat untuk
demo di mengusir Jokowi itu di Istana Merdeka. Ternyata yang hadir cuma 1000-an. Mulai nggak laku lu. Habib Jumbo, Sudari. Masa seorang ulama tuh ngajak fitnah? Kita cari kesalahannya. Kalau tidak ada fitnah dengan fitnah yang bisa diterima masyarakat, dikasih nanti apa namanya, anak turunnya tidak soleh dan soleha gitu. Ini merek apa nih? Kadal apa namanya? Kadal Jumbo. Ingat pribumi jauh lebih mulia daripada kadal tersebut. Mungkin ini terakhir aku bermain TikTok di akun ini, karena setelah ini akan di-bandit sama TikTok. Ya apa-apa, kalau kita udah banyak pengikutnya pasti di-bandit sama TikTok. Kayaknya begitu. Dulu aku udah jutaan gitu ya, yang like gitu, lalu di-bandit. Biasa. TikTok itu diskriminasi, bukan mengajarkan kebencian, tapi juga mengajarkan kebencian, karena kalau kadal-kadal guru ngomong seenaknya itu diselenggarakan sama TikTok. Artinya TikTok juga mengajarkan kebencian. Selamat tinggal TikTok, bandit lah. Oh ini kayaknya ya. Padahal di situ masyarakat sedang demo masalah Rempang, tapi seseorang sedang memanfaatkannya untuk membangun narasi atau membangun paradigma yang negatif kepada masyarakat lain, yaitu dibuat caption di situ, Solo melarang Pak Jokowi kembali ke Solo. Padahal jelas nggak ada hubungannya. Jadi seolah-olah di sini Pak Jokowi sedang dibenci oleh masyarakat Solo. Kalian gimana? Kalian harus benci juga. Nah, itulah tujuan dari video ini. Kalau menurut aku ya. Menurut kalian gimana, guys? Wallahu a'lam ya. No comment. Mulut pengembala kambing tadi, aduh, nggak bisa direm. Apalagi sudah kakek Wahyu. Ya Allah. Bisa gitu ya. Tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah dipaparkan, dari apa yang sudah dijelaskan oleh pengkritik barusan ya. Artinya tentu daripada kita ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, dan hal itu wajar teman-teman ya. Hal itu wajar. Saya akan sepakat apabila kritikan yang ada itu sehat seperti itu. Kalau kritikan yang ada itu tidak sehat, maka saya tidak sepakat. Adanya kritikan yang baru kita simak barusan, itu ada juga yang tidak sehat ya. Mungkin hanya beberapa seperti itu. Dan ada juga di dalam video barusan atau di dalam konten barusan, di mana menyampaikan kritikan-kritikan yang sehat ya. Jadi itu ya, paham ya. Jadi tentu ada yang sepakat, ada yang tidak. Nah, jadi gimana menurut teman-teman, sepakat tidak dengan adanya kritikan barusan itu? Dan sepertinya ketika saya lihat di logo bawah itu, yang mengkritik itu ya banyak dari orang-orang yang giat bermain di TikTok seperti itu ya. Giat bermain di TikTok. Jadi di YouTube mungkin hanya beberapa orang yang memviralkan video tersebut. Jadi itu ya. Wajar lah, ada yang sehat, ada yang tidak. Ya terkadang kita mengkritik itu ya kesusu maksudnya terlalu terburu-buru ya, keburu-buru, sehingga bahasanya ya ada bahasa yang kurang baik. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu sangat luar biasa ya. Kita sopan, mereka akan sopan seperti itu. Kita beradab, mereka akan lebih beradab. Yang saya ketahui seperti itu. Itulah orang Indonesia. Jadi bangsa ini sebenarnya ya banyak orang-orang yang bisalah menyampaikan kritikan-kritikan yang cerdas, kritikan-kritikan yang waras seperti itu, kritikan-kritikan yang sehat. Artinya mungkin kalau ada kritikan-kritikan yang tidak baik, mungkin gara-gara terburu-buru, itulah ya, paham ya. Artinya saya menyampaikan seperti ini ya, karena kita harus mengakui ya, namanya manusia ya, tempatnya salah dan lupa lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang sudah saya reaction, dari apa yang sudah saya pahami dari video barusan ya, jadi pokoknya intinya apabila ada kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Itu saja, sebagai insan yang tidak luput dari salah dan lupa, saya harus katakan itu seperti itu. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.